Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama yang berbahagia. Terimalah salam dalam Dharma dari saya, Sahihatun Namo Buddhaya. Mencintai dan mengasihi tidak harus memiliki. Menerima dengan sepenuh hati adalah bentuk kewelasan yang harus dipraktiki. Saya Dea Nova Francisca dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan tema yaitu menebar cinta kasih, mempererat toleransi. Indonesia memiliki bermacam-macam suku, ras, dan juga agama. Sebagai warga negara Indonesia, sudah sepantasnya bagi kita untuk saling menghargai dan menghormati ajaran-ajaran yang ada di Indonesia. Bagaimana jika kita selalu dihina, dicela, dan direndahkan oleh mereka? Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Sebagai umat Buddhis, tentunya kita sudah diajarkan tentang toleransi dalam bermasyarakat. Saling menghormati tanpa memandang dia dari kalangan mana. Saling menghargai tanpa harus melihat background dia itu siapa. Sang Buddha sudah menjelaskan tentang toleransi dalam beragama. Walaupun tidak secara spesifik, tidak secara kompleks, tetapi mudah untuk dipahami. Salah satunya adalah 4 sifat luhur, Brahma Wihara, yang terdiri dari metta, cinta kasih, karuna, welas asih, mudita, empati, dan juga upeka, keseimbangan batin. Keempat sifat luhur inilah yang menjadi dasar toleransi dari Buddhisme. Oleh sebab itu, jika kita dihina, dicela atau direndahkan, jangan pernah putus ataupun berhenti untuk terus menebar rasa cinta kasih kita kepada semua makhluk. Karena cinta kasih yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah cinta kasih yang universal, cinta kasih tanpa memandang dia agama apa, tanpa memandang dia suku apa, dia adat apa, dia dari kalangan mana. Cinta kasih yang universal inilah yang dibutuhkan oleh banyak makhluk yang ada di alam semesta ini. Di dalam Brahmajala Sutta, Sang Buddha bersabda, "Jika orang lain menghinaku, dhammah atau sangha, maka kalian harus menjelaskan apa yang tidak benar sebagai tidak benar, dengan mengatakan itu tidak benar, itu salah, itu tidak ada pada kami. Jika orang lain memujiku, dhammah atau sangha, maka kalian janganlah bergembira, senang ataupun berbahagia. Jika kalian merasa bergembira, bahagia ataupun senang akan pujian itu, maka itu akan menjadi rintangan bagi diri kalian. Jika orang lain memujiku, dhammah atau sangha, maka kalian harus mengakui kebenaran sebagai kebenaran dengan mengatakan itu benar, itu tepat sekali, itu ada pada kami, itu adalah jalan kami." Brahmajala Sutta. Dari sabda tersebut sudah sangat jelas bahwa apapun perilaku seseorang terhadap kita, baik buruknya, maka kita jangan sampai terbawa emosi-emosi negatif ataupun emosi-emosi positif yang membuat kita lupa diri, yang membuat kita tidak sadar. Saat dihina, kita mungkin akan merasa tidak senang. Tetapi dengan adanya UPK, keseimbangan batin di dalam diri kita, maka kita akan sadar bahwa ketidaksenangan itu adalah ego di dalam diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk tetap menjaga toleransi dalam bermasyarakat? Cara yang pertama adalah menjaga moralitas kita terlebih dahulu. Jika kita baik dalam menjaga moralitas kita, maka di situ akan tumbuh yang namanya cinta kasih.
welas asih, empati, rasa prihatin kita itu akan tumbuh di dalam diri kita. Ketika rasa cinta kasih, welas asih, dan empati sudah ada di dalam diri kita, maka terbentuklah rasa toleransi itu tadi. Menumbuhkan cinta kasih saja juga tidak cukup untuk kita bisa menghargai mereka, untuk kita bisa menghormati mereka. Orang yang memiliki cinta kasih saja masih bisa berbuat kejahatan, masih bisa melanggar sila, apalagi yang tidak memiliki cinta kasih sama sekali. Ada nggak orang-orang yang mengaku memiliki cinta kasih, yang mengaku memiliki rasa welas asih di dalam dirinya, tapi masih melanggar sila? Banyak di luar sana, banyak yang seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam bermasyarakat, bersosialisasi, moralitas itu penting untuk kita jaga. Dari moralitaslah kita akan dinilai baik buruknya. Sehingga ketika kita menjaga moralitas kita dengan baik, maka orang akan melihat kita pun baik. Karena mereka akan merasa bahwa kita memiliki rasa cinta kasih yang kuat. Mencintai, mengasihi itu tidak salah. Yang salah adalah tidak dapat melepas yang harus dilepas, yaitu masih memiliki kemelekatan di dalam diri kita. Sebelum saya mengakhiri ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sedama yang berbahagia untuk terus menjaga moralitas di dalam diri kita, agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik, yang dapat menerima mereka dengan sepenuh hati kita. Mencintai dan mengasihi itu sangat penting, karena dengan adanya cinta dan kasih dalam diri kita, maka terbentuklah moralitas yang kuat. Mari bersama-sama kita menjaga toleransi dalam beragama, dalam bermasyarakat, dalam bersosialisasi. Kita hidup di Indonesia yang memiliki bermacam-macam suku, ras, dan juga agama. Oleh sebab itu, cinta kasih itu penting. Siapapun mereka, jika kita dapat mencintai mereka dengan sepenuh hati, menerima mereka dengan sepenuh hati, maka mereka juga akan menghargai kita, menghormati kita. Akhir kata dari saya, jalan-jalan ke Ramayana, jangan lupa beli kacamata. Jika ingin hidup berbahagia, pancarkanlah Karuna Meta. Burung Kenari, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Namo Buddhaya.